Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Asari dari Pendidikan Sekolah Dasar semester 7. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu mengenai jenis-jenis gelombang. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui jenis dan bentuk gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sebelum mengetahui jenis-jenis gelombang, sekarang kita bahas dulu apa itu gelombang. Gelombang adalah serangkaian getaran atau osilasi yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya. Selain itu, gelombang juga membawa energi tanpa memindahkan materi. Jenis gelombang yang pertama adalah gelombang transversal atau getaran yang partikelnya tegak lurus terhadap arah rambat. Sekarang kita amati contoh gerak gelombang transversal yang dipraktikkan menggunakan selingki, di mana salah satu ujung selingki ditali pada benda yang tidak bergerak. Nah, dapat kita lihat ciri utama gelombang transversal sangat terlihat di mana arah getaran tegak lurus arah rambatan. Nah, pada video sebelumnya di mana selingki tidak menggunakan karet. Nah, sekarang kita lihat dan amati bagaimana dan apa yang terjadi ketika selingki digunakan karet di tengahnya. Nah, dengan menggunakan karet pada selingki, kita dapat melakukan percobaan gelombang transversal dengan lebih efektif. Kita dapat mengamati berbagai sifat gelombang loh, seperti amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi dengan lebih jelas. Nah, sekarang kita beralih menggunakan kabel untuk mempraktikkan gelombang transversal. Di sini dapat kita lihat memang menggunakan kabel bisa dilakukan, tetapi tidak seefektif menggunakan selingki. Nah, dapat kita lihat kabel umumnya lebih kaku dibandingkan selingki. Kekakuan ini dapat menghambat pembentukan gelombang yang jelas, terutama untuk gelombang dengan amplitudo besar. Sekarang kita coba menggunakan kabel yang menggunakan karet. Nah, dapat kita lihat adanya perbedaan kecepatan rambat. Gelombang akan merambat lebih cepat pada kabel tanpa karet dan lebih lambat pada bagian yang terdapat karet. Begitu juga dengan adanya perubahan bentuk gelombang. Jenis gelombang yang kedua yaitu gelombang longitudinal, di mana getaran partikelnya paralel dengan arah rambatan. Bisa dilihat saat kita mendorong selingki ke depan, bagian selingki akan menjadi lebih rapat. Nah, sebaliknya juga teman-teman, saat kita menarik selingki ke belakang, bagian selingki akan menjadi lebih renggang. Perapatan dan perenggangan inilah yang termasuk membentuk gelombang longitudinal. Nah, berbeda dengan gelombang transversal yang memiliki simpangan tegak lurus terhadap arah rambatan. Dengan menggunakan selingki, kita dapat dengan mudah mengamati dan memahami konsep gelombang longitudinal. Gerakan maju mundur pada selingki akan menghasilkan perapatan dan perenggangan. Nah, sekarang kita lihat penggabungan karet pada selingki untuk gelombang longitudinal. Karet yang lebih elastis akan membuat bagian selingki tersebut memiliki kecepatan rambat gelombang yang lebih rendah. Ini dikarenakan karet membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali ke bentuk semula setelah direnggangkan atau dirapatkan. Berdasarkan praktikum tadi, dapat disimpulkan bahwa gelombang adalah getaran atau osilasi yang merambat dalam ruang. Nah, sedangkan gelombang transversal adalah getaran partikel yang tegak lurus. Sedangkan gelombang longitudinal adalah getaran partikel yang paralel terhadap arah rambatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.